Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cilelang Channel. Baik teman-teman, jangan lupa like, subscribe ya channel kami untuk kelanjutan video-video menarik selanjutnya. Oke, baik, pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran bebas administrasi program studi Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana apa langkah selanjutnya jika sudah ujian munakasyah atau yudisium, kemudian sudah mendaftar di alumni dan penerbitan nomor ijazah atau nomor alumni. Nah, apa langkah selanjutnya supaya saya mau langsung wisuda, tidak ada lagi persyaratan-persyaratan selanjutnya. Nah, bagaimana? Apa yang diurus? Yang kalian urus adalah pendaftaran bebas administrasi program studi Prodi Pendidikan Fisika. Nah, apa yang diurus? Yang pertama adalah mengurus surat keterangan alumni siaka. Ya, mengurus surat keterangan alumni siaka. Kemudian proses surat keterangan alumni. Ya, jadi proses surat keterangan alumni apa yang harus kalian siapkan, yaitu mahasiswa harus mengirimkan ke operator pendidikan fisika atas nama Ibu Aminah, mengirimkan form 1 atau formulir pendaftaran alumni, ya. Form 1, kemudian form 3 atau surat keterangan alumni. Surat pendaftaran alumni dan surat keterangan alumni. Bagaimana tampilannya formulir pendaftarannya? Seperti ini, form 1 ya, formulir pendaftaran. Jadi seperti biasa, kalian mengisi nama, NIM, jurusan, dan sebagainya. Intinya bahwa semua penulisan yang ada poin 1 sampai poin 31 itu menggunakan huruf kapital di awal, kemudian kata selanjutnya atau huruf selanjutnya itu menggunakan huruf kecil ya. Misalnya seperti apa ya? Misalnya ini, tanggal ACC judul skripsi yaitu 25, M-nya besar, A-nya kecil, seperti itu ya. Jadi sisa adminnya nanti atau operatornya nanti sisa mengcopy paste ke form siaka ya. Jadi form ini nanti dipindahkan ke form siaka. Nah, judul skripsi di sini adalah judul ACC terakhir sesudah perbaikan atau judul yang sudah dianggap betul dan itu akan tercetak di ijazah. Kemudian pekerjaan atau tempat kerja bagian sudah bekerja, misalnya sudah mengajar di SMA ini boleh ditulis ya. Kemudian di sini langsung saya coret di sini semua yang sudah ada isinya boleh itu saja yang diisi ya. Khusus wisudawan September 2020. Oke, sisa diisi ya seperti ini. Nama pembimbingnya seperti nama penulisan nama yang ada di nama pembimbing dan pengujinya itu mengikuti nama SK yang tertulis di SK kalian ya. Kemudian sepertinya sudah jelas sekali di sini tanggal ujian, nomor ijazah ini, nomor ijazah ya dikosongkan ya. Kemudian tanggal ijazahnya yudisiumnya kosongkan, IPK sementaramu sekarang boleh dituliskan ya. Kemudian predikat kelulusan kalau tidak tahu kosongkan ya, nanti operator yang menuliskan. Nah, yang paling penting adalah tanggal yudisiummu tanggal berapa, pukul berapa ya. Di sini di berita acara Anda itu sudah tersedia di situ. Nah, di sini petunjuknya di bawah, silakan dibaca. Pastikan telah mengisi semua biodata siaka Anda, mengisi nomor KTP Anda dan form SKPI. Nah, sudah saya jelaskan form SKPI ya pada di laboratorium kemarin, saya sudah jelaskan lebih detail pada akun portal masing-masing. Jadi jika belum, maka lakukan pengisian. Karena langkah ini merupakan langkah penutupan siakah dan tidak bisa dirubah lagi jika operator telah mengubah status alumni. Jadi data-data di siakah itu silakan dirubah, data ijazah SMA-nya, data nilai-nilai ijazahnya SMA-nya boleh diperbaiki semua, biodata orang tua semua diperbaiki ya. Karena itu nanti berimplikasi pada form siaka, form for liability Anda, dan itu berpengaruh pada saat pendaftaran
CEPNS ya. Kemudian silahkan isi form ini, kemudian mengirimkan ke operator Ibu Aminah. Sebagai syarat ini untuk mendapatkan transkrip nilai akhir dan status alumni pendidikan fisika versi Siaka. Jika tidak berubah status alumni kalian, maka itu tidak bisa keluar ijazah ya. Operator akan mengirimkan ini kepada Anda transkrip nilai jika sudah selesai ya. Jika sudah selesai, makanya akan mengirimkan, dan operator hanya dilakukan maksimal 5 orang per hari karena membutuhkan 30 menit per orang. Jadi mohon bersabar ya jika sudah mengirimkan ke operator tapi belum ada jawabannya ya, bersabar saja. Kemudian jika sudah ada formulirnya, apalagi surat keterangan alumni. Seperti apa surat keterangan alumni? Seperti ini ya. Surat keterangan alumni ya, silakan diisi tanggal yudisium, tempat tanggal lahirnya, email Anda. Nah, di sini nanti ada 2 lembar diterima operator jurusan, kemudian dia menambahkan paraf di sini. Jika sudah ada tanda paraf dari Ibu Aminah atau operator, silakan kirimkan ke Pustifat Universitas ya. Ini ada nomornya, silakan permisi dulu ya, assalamualaikum dan sebagainya, perkenalkan diri Anda, kemudian apa maksud dan tujuan Anda. Nah, jika sudah ada, silakan dikirimkan ke admin untuk diproses tanda tangan wakil dekan ya. Nah, kalau sudah ada formnya ini, silakan admin akan apa kerjaannya operator jika kalian sudah mengirimkan form pendaftaran alumni. Operator pendidikan fisika akan mengecek portal Anda dengan menerima form 1 dan form 3, kemudian beliau mengecek terisi full Siaka, apakah biodata, orang tua atau sekolah apakah sudah terisi, cek NIK, KTP Anda sudah terisi, pastikan ya NIK KTP Anda, kemudian cek SKPI Anda, apakah kalian sudah mengupload SK atau prestasi Anda di surat keterangan pendamping ijazah Anda di form portal Siaka masing-masing ya. Jika sudah, maka operator pendidikan fisika akan mengisi data dan pemberian status alumni kepada Anda melalui form Siaka. Kemudian pembuatan transkrip nilai secara online juga. Kemudian jika sudah ini dilakukan, maka operator pendidikan fisika akan menandatangani form surat keterangan alumni ya, akan menandatangani itu, kemudian mengirimkan Anda ke surat transkrip nilai. Jadi apa yang dikirimkan? Jadi surat keterangan alumni sudah ada, kemudian transkrip nilai akhir selesai, kemudian dikirimkan kepada Anda ya. Jika sudah ada tanda tangannya tadi Ibu Aminah di sini ya, di sini. Nah, selanjutnya kalian mengirimkan ke Pustifat ya. Ini ada kontaknya di sini. Kemudian akan melakukan pengecekan data yang diisi oleh operator. Jadi data yang diisi oleh operator kemudian diverifikasi lagi oleh Pustifat Universitas, kemudian menetapkan status alumni mahasiswa yang bersangkutan. Jika sudah diverifikasi, kemudian status Anda adalah status alumni, bukan lagi status mahasiswa aktif. Jadi jika sudah, maka Pustifat atau operator universitas akan mengirimkan ke Anda form ketiga untuk ditindaklanjuti. Jika sudah ada form 3-nya dari Pustifat, maka mahasiswa akan mengirimkan ke admin. Jadi mahasiswa mengirimkan ke admin surat keterangan alumni tadi yang sudah terisi tanda tangan kedua itu. Kemudian admin verifikasi cocok jika tanda tangannya beliau apakah sudah benar. Kemudian admin pendidikan fisika akan meneruskan ke staf akademik ya. Staf akademik akan memproses kemudian sampai TTD wakil dekan 1 untuk ditandatangani. Jika sudah ACC, kemudian dilanjutkan lagi dikirim ke admin untuk
diterima admin, kemudian admin meneruskan form ini kepada mahasiswa ya. Jadi kalian sudah pegang syarat surat keterangan alumni selesai ya. Itu proses panjangnya khusus untuk surat keterangan alumni. Nah, jadi kalau sudah ada tanda tangan di sini berarti kalian sudah aman di surat keterangan alumni. Oke. Nah, apa langkah selanjutnya? Jadi sudah tadi memegang surat keterangan alumni. Yang kedua adalah sambil jalan tadi surat keterangan alumni, kalian sudah mengurus bebas perbaikan ya. Kalian sudah mengurus bebas perbaikan dan jilid skripsi. Bagaimana tampilannya surat keterangan atau pengesahan skripsi kalian? Seperti ini, ada background UIN-nya ya. Jadi deskripsikan kalian yang ada background UIN itu hanya di bagian lembaran kedua, kata pengantar sampai abstrak ya. Jadi isinya skripsi tidak perlu ada watermarknya, yang background marknya ini yang di belakang ya. Jadi silakan diisi, perhatikan. Kemudian sekali kalian melakukan perbaikan dengan minta tanda tangan ya, seperti ini sampai tanda tangan dari ketua. Jadi mulai dari munakis, penguji, kemudian pembimbing, kemudian sekretaris, ketua, dan terakhir dikirimkan ke admin untuk diproses tanda tangan lembar pengesahan ya. Kemudian kalau kalian sudah perbaikan dan pengesahan skripsi mulai dari penguji, pembimbing, kemudian sekretaris sidang, ketua, maka selanjutnya admin akan kalian kirimkan ke admin, kemudian admin mengirimkan ke staf pendidikan, staf akademik, kemudian TTD dan pengesahan diproses di staf, kemudian TTD pada dekan. Nah, staf akademik akan mengirimkan ke staf admin pendidikan fisika, kemudian diteruskan kembali lagi ke mahasiswa. Seperti itu proses pengesahan di fakultas. Apapun itu yang membutuhkan tanda tangan wakil dekan atau dekan, itu membutuhkan proses seperti ini ya. Selanjutnya, nah, kalian sudah perbaikan. Apa langkah selanjutnya? Silakan jilid skripsi Anda, satu skripsi untuk Anda, satu skripsi untuk pendidikan fisika. Kenapa penting untuk Anda? Karena bagi pengalaman bahwa bagi yang mau melanjut S2 dan sebagainya, itu biasanya kita di tes wawancara kita diminta untuk membuka skripsi kita, kemudian kita ditanya-tanya bagaimana implikasi, bagaimana apa manfaatnya itu skripsi kalian, atau disuruh bawa ya pada saat wawancara. Kemudian pada saat satu skripsi untuk pendidikan fisika itu, di pendidikan fisika akan menerima satu skripsi jilid, kemudian satu kaset burning ya. Jadi ini satu perpus FTK, ini satu perpus, satu kaset ya di store. Nah, apa isinya kaset? Isinya yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kemudian lampiran-lampirannya, kemudian dokumentasi. Intinya full di situ ya. Selanjutnya, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah mengurus bebas perpustakaan universitas. Karena sekarang ini selama masa pandemi COVID-19, maka prosedur pengurusan bebas pustaka bagi UPT Perpustakaan UIN Alauddin menggunakan secara online ya. Layanan juga sistem online, pengiriman file lewat email, kemudian pembayaran via transfer, kemudian akan dikirimkan kembali surat keterangan bebas pustaka ya. Seperti ini tampilannya. Jadi nanti kalau sudah selesai ini akan dikirimkan surat keterangan bebas perpustakaan universitas. Nah, kalau sudah ini, apa langkah selanjutnya? Selanjutnya adalah bebas perpustakaan universitas. Di sini adalah bebas perpustakaan fakultas. Siapa yang dihubungi? Yaitu kalian menghubungi staf via WhatsApp dengan nomor ini ya. Ibu Fitriani SAP ilmu perpustakaan. Beliau akan memproses transaksi apa, kemudian menyetor satu kaset dan satu jilid skripsi ya. Kemudian satu kaset saja ya, kemudian uang perpus itu yang di store. Kemudian
Jenis surat keterangan yang kalian terima itu ada 3. Yang pertama, surat keterangan bebas administrasi perpustakaan pusat universitas, kemudian surat keterangan bebas administrasi perpustakaan fakultas, kemudian surat keterangan alumni yang sudah tertandatangani oleh wakil dekan. Ya, wakil dekan 1 yang sudah tadi melewati sampai pusdiklat universitas dan sebagainya. Ya, ada 3 jenis surat keterangan. Jika sudah memiliki hal demikian, apa langkah selanjutnya? Kalian harus menyiapkan berkas upload di website. Jadi kalian harus menyiapkan apa-apa. Jadi kalau kita klik linknya, jadi untuk mengurus bebas administrasi pendidikan fisika, kalian melakukan pendaftaran di website ini, ya, pendidikan websitenya, kemudian mengisi linknya. Tapi sebelum mengisi linknya, kalian harus paham dulu. Yang pertama adalah isi formnya. Nanti kalau di formnya itu ada form yang diisi, kemudian upload file. Nah, sebelum mengisi form, kalian harus menyiapkan filenya, yaitu yang pertama, scan surat keterangan bebas pustaka dari universitas, ya, filenya berwarna, file PDF. Kemudian surat keterangan bebas perpustakaan dari Ibu Fitriani atau fakultas, file PDF juga. Kemudian scan file KTP berwarna Anda atau surat keterangan dari Capil, ya, bagi yang tidak ada KTP-nya. Kemudian scan file form 3, surat keterangan alumni, ya. File surat keterangan alumni ini itu yang tadi, yang dengan wakil dekan 1, ya. Kalau tidak ada filenya, boleh download di pojok bawah, ada di bagian website, ya. Nah, ini yang paling saya wanti-wanti, bahwa upload bukti atau slip transfer pembayaran bebas administrasi jurusan pendidikan fisika sebesar 200.000. 200.000 itu sudah dijelaskan di pertemuan kemarin, bahwa 200.000 itu meliputi sumbangan alumni, sumbangan buku, dan biaya administrasi di jurusan pendidikan fisika. Jadi include 200.000, ya. Nah, adapun pembayaran wisuda itu biasanya 350 biasanya, tapi untuk saat ini untuk info seperti itu belum ada info dari pimpinan fakultas, karena selama pandemi ini wisuda tertunda, ya. Kemudian nanti diinfokan selanjutnya, ya. Nah, bagaimana caranya mentransfer, ya? Jadi transfer ke bank BTPN, ya, kode banknya 213. Nomor rekeningnya ini atas nama Anas Irwan. Kemudian tata cara pengiriman via ATM atau ATM bersama atau BRI, pilih transaksi lain, kemudian transfer. Kemudian pilih transfer ke ATM bersama atau bank lain. Kemudian masukkan kode bank, kemudian masukkan nomor rekening. Nah, contohnya adalah 213, masukkan nomor rekening, pilih nominal 200.000, kemudian selesaikan transaksi, cetak bukti transferan. Nah, kemudian kirim bukti transferan, diupload di sini, ya. Kemudian file Word isi jurnal yang telah dikirim atau diupload ke Pak Ali Umardani. Nah, di sini ada tambahan 2 file, ya. File Word isi jurnal kalian silakan dikirim di sini. Kemudian file Word isi skripsi Anda, ya. Apa isinya skripsi? Isinya kaset Anda, kasih masuk semua di sini. Boleh file Word, boleh WinRAR atau 1 kali WinRAR, ya. Jadi intinya file Word, ya. Kemudian lakukan pengisian, ya. Lakukan pendaftaran, pengisian form di website. Kemudian jika sudah mengisi, konfirmasi ke admin. Nah, kita mau lihat dulu bagaimana pendaftaran di website, ya. Pendaftaran di website itu kalau kalian klik di bagian pengumuman, muncul pengumuman, kemudian detail pengumuman, kemudian muncul di bagian pendaftaran bebas administrasi. Nah, ini berkasnya, dan di sini jika membutuhkan form surat keterangan alumni, silakan download di sini, ya. Jika kalian sudah lengkap berkasnya, silakan pendaftaran dan upload berkas di sini. Jika kalian klik di sini, akan terlink untuk membuka form seperti ini.
Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mengisi ya. Silakan diisi biodata kalian. Intinya bahwa tata cara penulisan di sini adalah menggunakan huruf kapital di awal, kemudian huruf kecil ya. Nah, seperti itu. Ini membutuhkan agak panjang ya, agak panjang karena sekitar 42 item harus kalian isi ya. Nah, kalau sudah diisi ini semua, silakan berikutnya kemudian muncul seperti ini. Silakan upload berkas Anda, silakan di-upload ya. Nah, itu tadi form yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, saya mau yang rubah di sini PDF ya. Oke. Oke ya, silakan. Jadi maksimalnya 100 MB itu sangat besar ya. Jadi silakan diupload. Jika sudah mengisi, silakan konfirmasi ke admin untuk dibuatkan surat keterangan bebas alumni administrasi yang akan digunakan untuk mengambil ijazah. Jadi kalau sudah, silakan dikirim ya, disubmit di situ. Nah, kalau sudah disubmit, selanjutnya, nah, sudah mengisi form pada website, konfirmasi ke admin bahwa saya sudah mengisi formnya. Kemudian silakan admin selanjutnya memverifikasi dan penerbitan surat bebas administrasi pendidikan fisika untuk dipakai pengambilan ijazah sarjana. Nah, form nanti ini saya buatkan jika saya anggap bahwa sudah memenuhi untuk bebas administrasi dan sudah menyelesaikan semua pembayaran yang ada di jurusan. Nah, hati-hati teman-teman, bagi yang sudah ujian lama atau tidak, perhatikan di berita acara kalian itu tertulis di situ surat pernyataan kalian bahwa saya akan menyelesaikan semua perbaikan dan sebagainya itu maksimal 1 bulan ya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah menyetor 5 buku di jurusan pendidikan fisika. Itu di luar dari sumbangan alumni. Ya, itu yang harus kita pahami bahwa di luar sumbangan alumni itu sudah include di pembayaran administrasi yang 200.000. Itu sudah selesai sampai wisuda, sampai sarjana. Nah, tapi itu yang 200.000 itu di luar dari denda. Jadi, yang kalian baca di surat pernyataan pada yudisium itu adalah sanksi denda bagian terlambat menyelesaikan bebas administrasi jurusan ya, bebas lambat perbaikan, lambat mengurus ini dan itu. Yang jelasnya kalian dianggap bebas administrasi jurusan, bebas dari denda jika kalian sudah memegang surat bebas administrasi jurusan pendidikan fisika ya, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan semua ini, maka kalian sisa wisuda dan ambil ijazah. Wisudanya apakah online, daring atau luring? Nah, nanti diinformasikan ya wisudanya dan bagaimana ambil ijazahnya nanti disampaikan. Oke. Seperti itu gambarannya, seperti sudah yudisium. Apa langkah selanjutnya? Intinya adalah 2, mengurus surat keterangan alumni, yang pertama adalah mengurus pendaftaran wisuda dan alumni. Yang pertama, yang sebelumnya itu yang tutorial sebelumnya. Yang tutorial hari ini adalah bagaimana caranya untuk bebas administrasi jurusan. Jika kalian sudah mengurus 2 item ini, maka kalian sisa wisuda dan ambil ijazah ya, dan kalian bebas dari denda-dendanya. Nah, seperti itulah untuk tutorial hari ini. Terima kasih teman-teman, semoga dipahami. Video ini khusus bagi teman-teman yang sering bertanya di WhatsApp, di Facebook tentang apa lagi langkah selanjutnya. Karena berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak yang masuk, boleh bertanya di kolom komentar channel kami, karena kolom komentar kalian, like kalian, subscribe kalian membantu kelanjutan dan motivasi kami untuk membuat video-video tutorial selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.